Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara diseminasi kali ini yang akan disampaikan oleh Ibu Sundani. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan sehingga dapat hadir dalam acara ini. Untuk membuka acara pada pagi hari ini diawali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sigit Rengganata. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu acara diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sundani. Sebelumnya beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Sundani. Kepada Boris dipersilakan. Saya akan berdiri di Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu SMA Negeri Ambulu. Saya sampaikan terima kasih sekali telah berkenan hadir di diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman sebagai salah satu tugas saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9. Saya akan memaparkan tentang budaya positif. Ini hal yang saya pelajari dalam program pendidikan guru penggerak yang akan saya tularkan kepada teman-teman kaum sejawat saya di SMA Negeri Ambulu. Bapak Ibu semua sudah siap? Siap. Sebelum saya memaparkan materi ini, saya akan tes kekompakan. Kita punya salam sekolah kita, yaitu salam SMA Ambulu. Salam semangat. Siap, Dek? Siap. Salam semangat. Bersatu di chandra di muka demi cita dan masa depan bangsa merdeka. Salam SMA. Maju bersama, hebat semua. Seperti jargon kita ya, sebagai salah satu sekolah SMA di Provinsi Jawa Timur ya, salam SMA, maju bersama, hebat semua ya. Kita akan bersama menjadi guru yang hebat untuk murid-murid kita dan terus belajar. Salah satunya lewat program guru penggerak. Dan hari ini saya mencoba untuk menularkan apa yang saya dapatkan. Langsung saja nih Bapak Ibu, untuk materinya. Pada pemahaman kali ini, budaya positif itu terbagi menjadi beberapa konsep inti. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah konsep dari segitiga restitusi. Materi ini atau konsep inti budaya positifnya akan kita pelajari hari ini pada kesempatan ini. Yang pertama tentang pembelajaran paradigma baru. Nah, sebelum ke pembelajaran paradigma baru, saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu gitu ya, bahwa paradigma yang artinya pemahaman kita itu tentang guru dan murid selama ini gimana? Apakah guru menjadi senternya atau murid yang jadi senternya selama ini? Monggo
kalau ada yang tahu silakan sekalian berdiskusi bersama. Acungkan tangan. Apakah murid atau guru yang menjadi center dalam pembelajaran kita selama ini? Oh, Pak, ada yang biasanya pada umumnya ya pembelajaran meskipun menggunakan kurikulum merdeka kita masih memakai guru center ya. Jadi guru sebagai yang mestinya sebagai fasilitator, nah masih tetap menjadi pusat pembelajaran. Jadi belum sampai student center. Terima kasih untuk Pak Holis atas tanggapannya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Pak Holis. Menurut Pak Holis tadi bahwa pendidikan selama ini itu lebih kepada guru yang menjadi center ya. Apakah benar Bapak Ibu seperti itu? Betul ya. Kebanyakan memang dalam proses pembelajaran yang kita lakukan selama ini itu guru menjadi center dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi murid hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh guru, apa yang diatur oleh guru. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru, jadi pemahaman pembelajaran baru, kita harus mengetahui ya, pembelajaran yang berorientasi penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini menjadi paradigma baru ya, bahwa yang ditekankan adalah tentang anak dijadikan sebagai sosok dengan profil pelajar Pancasila. Di slide yang saya tampilkan ini ada salah satu tokoh pahlawan kita, yaitu siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Benar, beliau adalah Menteri Pendidikan pertama di negara kita, Indonesia gitu ya. Beliau menjadi orang pelopor ya pertama dalam pendidikan khas Indonesia. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara memiliki pemahaman atau sebutannya filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu harusnya memiliki karakter. Karakternya yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi anak Indonesia diharapkan untuk memiliki profil pelajar Pancasila. Tujuannya apa? Tujuannya dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia atau anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, itu tujuan utamanya dari tercapainya karakter murid dengan profil pelajar Pancasila. Kita kupas sedikit gitu ya. Nah, ini nggak sedikit, banyak ya. Ada 6 profil pelajar Pancasila menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Satu poin ini adalah tentang keagamaan. Bahwa memang di Indonesia sebagai warga negara Indonesia kita diharapkan untuk menjadi manusia seutuhnya yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, beragama ya, sehingga punya akhlak yang mulia. Nah, itu yang kita harus tanamkan kepada murid kita, di mana dengan agama yang baik mereka diharapkan juga punya perilaku yang mulia, punya perilaku yang baik gitu. Kemudian yang kedua adalah kebinekaan global. Kita mengetahui Bapak Ibu bahwa Indonesia agamanya ada beberapa, selain agama, suku, budaya ya, itu juga bermacam-macam. Ada kebinekaan di Indonesia ini. Nah, dengan anak punya karakter profil pelajar Pancasila, mereka harus bisa menghormati orang lain yang mungkin tidak satu suku, satu budaya dengan mereka. Ya. Kebinekaan ini juga bersifat global, di mana kebinekaan yang bermacam-macam ini harusnya disatukan untuk menjadi Indonesia yang bisa mengglobal nantinya, seperti itu. Mereka juga sebagai murid yang punya profil pelajar Pancasila harus juga menghormati budaya luar, budaya global yang mungkin tidak sama dengan budaya kita, dan mereka harus menghormati budaya kita sebagai budaya leluhur dan memfilter budaya luar untuk disaring, untuk masuk ke budayanya kita. Nah, itu. Jadi salah satunya adalah kebinekaan global. Kemudian yang ketiga adalah
bergotong royong. Nah, nilai ini adalah nilai yang menjadi nilai ciri khas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, orang-orangnya adalah orang-orang yang saling membantu satu sama lain. Hari ini saya berdiri di sini dan menyampaikan diseminasi tidak akan bisa terjadi bila Bapak Ibu tidak membantu saya bergotong royong untuk membuat acara ini terjadi gitu ya. Kehadiran Bapak Ibu membantu saya dan membantu adanya kegiatan ini itu wujud masyarakat Indonesia. Nah, kita harusnya berharap pada murid kita nantinya memiliki karakter gotong royong. Kemudian kreatif, selanjutnya adalah kreatif. Di era hari ini dengan berbagai macam perkembangan teknologi utamanya gitu ya, murid itu diharapkan punya kreativitas yang tinggi agar mereka bisa bersaing tidak hanya dengan sesama orang Indonesia dalam persaingan yang baik, kompetisi yang baik, tapi juga bersaing dengan orang-orang dari luar sana. Mungkin dalam cari pekerjaan gitu ya, utamanya ya. Jadi memang harus bisa kreatif. Kemudian bernalar kritis. Nah, ini cukup menarik ya, bahwa anak dari usia SD, SMP, SMA itu diharapkan punya penalaran kritis ya. Penalaran kritis itu dimana mereka bisa menganalisis dari lingkungan sekitarnya untuk mereka ambil hal baik, informasi baik di sana untuk mengembangkan dirinya dan lingkungannya. Jadi anak itu diharapkan seperti itu dari taraf SD, SMP, SMA lagi ya, kita mengajar anak SMP, SMA, kita diharapkan untuk bisa membuat murid kita dapat bernalar kritis. Selanjutnya yang terakhir adalah mandiri. Karakter mandiri dalam profil pelajar Pancasila ini nggak hanya bisa mandi sendiri gitu ya, biasanya kan mandi sendiri. Lebih dari itu ya, dimana murid bisa belajar mengembangkan dirinya itu secara mandiri, apalagi di era teknologi hari ini. Kita mendorong murid untuk mandiri belajar, di mana mereka punya keinginan dari dalam diri, motivasi dalam diri untuk mengembangkan dirinya tanpa harus ada pendamping guru gitu ya, tapi dia mau setiap saat, setiap waktu untuk mandiri menambah ilmu yang mereka miliki gitu. Jadi mandiri dalam belajar. Apalagi ini kita mengajar taraf SMA ya, anak-anak yang sudah menurut saya sangat melek sama teknologi gitu ya, pintar dalam mengolah teknologi. Ini harapannya bisa belajar dan memanfaatkan teknologi untuk pengembangan diri. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang kita harapkan ada di murid kita, dan kita harus pahami ini menjadi sebuah paradigma baru yang kita harus terapkan dalam proses pembelajaran kita. Itu ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya, karena ini juga sekalian sesi diskusi. Selanjutnya, miskonsepsi teori kontrol. Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran terkadang kita itu punya pemikiran miskonsepsi ya terhadap teori kontrol. Intinya ketidaksamanya pemikiran kita, persepsi kita tentang teori kontrol. Terkadang guru itu memiliki ilusi gitu, memiliki pemahaman yang palsu gitu ya, bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Ini sebenarnya sebuah ilusi Bapak Ibu. Terkadang kita memang dalam keseharian gitu ya, dalam satu kejadian, dalam satu proses pembelajaran kita bisa mengontrol murid. Tapi apakah memang benar murid itu terkontrol dengan dan dari dalam hati mereka? Padahal sebenarnya murid terkontrol atau mau mengikuti apa yang kita inginkan itu karena adanya kita di saat itu. Jadinya karena faktor eksternal, bukan dari faktor internal murid itu sendiri. Jadi ini sebuah ilusi terkadang Bapak Ibu, bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Nah, apakah memang benar bisa mengontrol? Apakah murid itu hanya mau kita kontrol karena ada kitanya hari itu? Kalau pada waktu masa kita nggak ada di situ, apakah murid akan sesuai dengan aturan yang kita harapkan atau pemahaman yang kita harapkan gitu, perilaku yang kita harapkan? Bisa jadi mereka saat tidak ada kita, di saat itu mereka malah kembali ke sikapnya yang
misalnya kurang baik, kurang sesuai. Nah, jadi kadang guru memiliki ilusi dapat mengontrol murid. Sebenarnya itu hanya ilusi belaka. Kemudian ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, terkadang penguatan positif yang kita berikan, kita nasihati mereka dengan panjang dan lebar, dengan waktu yang lama gitu ya. Kita berilusi itu sangat efektif dan bermanfaat. Tapi nyatanya sebenarnya murid yang hanya sekedar mendengarkan omongan kita gitu ya. Tanpa memang dari dalam diri, dari dalam internal mereka sendiri atau faktor intrinsik mereka sendiri, mereka mau berubah atau mau melakukan perilaku baik itu. Terkadang hanya ya sudah didengarkan saja gitu. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah. Nah, ini menarik ya. Terkadang kita kepada murid saat mereka melakukan hal yang kurang baik gitu ya, atau kurang disiplin gitu ya, mereka itu kita nasihati dengan cara misalnya membuat mereka merasa bersalah. Ada guru mengucapkan, nah, kamu nggak kasihan sama orang tuamu kalau kamu bertingkah seperti itu. Nah, itu ilusi kita bahwa dengan memberikan kritik atau juga dikritik gitu ya, kemudian membuat rasa bersalah, nah, murid akan patuh gitu ya, murid akan disiplin. Tapi nyatanya ya hanya saat itu saja. Nanti kalau gurunya nggak ada, ucapan kita sudah selesai gitu ya, kita sudah menasihati, ya, mereka di suatu waktu masih melakukan tindakan yang kurang baik itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita dengan murid tentu kan kita lebih dewasa nih Bapak Ibu daripada murid kita. Kita kadang berilusi, kita kadang berpikiran yang hanya diangan gitu ya, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Misalnya kita memberikan satu nasihat, nasihatnya sudah disampaikan secara panjang lebar itu dalam waktu yang lama, tapi murid masih saja merasa bahwa ya tindakannya nggak salah gitu ya. Apalagi kita nih guru yang mengajar tarafnya SMA ya, anak-anak yang punya rasa kritis gitu ya. Mereka berpikir kritis terus menjawab, terus menyampaikan ya, atau berargumen apa yang disampaikan dia dengan gurunya itu nggak sesuai gitu. Nah, akhirnya sebagai seorang guru memaksa, pokoknya harus ini. Ini menjadi sebuah ilusi bagi teori kontrol. Menurut teori kontrol bahwa ilusi orang dewasa berhak memaksa itu adalah hal yang hanya saat itu. Sedangkan perilaku anak ya mungkin akan berubah dari waktu yang akan datang, mereka sikapnya kembali ke sikap yang tidak sesuai atau tidak baik gitu. Ini dari miskonsepsi teori kontrol. Lanjut Bu. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, Bapak Ibu tentu sering mendengar ya, atau pernah mendengar di paradigma stimulus respon. Hari ini kita diharapkan beralih dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini ada satu bagan yang menunjukkan perbedaan paradigma ini. Yang pertama tentang stimulus respon tentang dunia. Yang sebelah kiri panjenengan, sebelah kanan itu teori kontrol tentang dunia. Pertama, realitas kebutuhan kita sama. Itu menurut teori kontrol. Menurut teori stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol itu beda ya, bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Ini kita arahkan ke murid, bahwa murid itu kalau menurut teori stimulus respon itu sama dalam kebutuhan. Tapi nyatanya sebenarnya realitanya menurut teori kontrol, murid itu punya kebutuhan yang berbeda. Apakah benar Bapak Ibu? Benar ya, apalagi anak SMA kita dalam lembaga kita mengajari anak dengan taraf SMA, mereka punya kebutuhan yang berbeda-beda, punya
berbeda-beda, punya bakat yang berbeda-beda, sehingga harusnya kita memahami bakat dan minat murid yang berbeda-beda itu. Kemudian stimulus respon tentang dunia, semua orang melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini ada kaitannya kayak tadi, kebutuhannya tidak sama. Tentu dengan kebutuhan yang tidak sama, pandangan mereka juga tidak akan sama, akan juga berbeda. Kemudian stimulus respon tentang dunia yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini tetap berkaitan dengan yang tadi ya, bahwa kebutuhan orang sama, kemudian pandangannya sama. Nah, kita mencoba untuk menarik orang yang mungkin pandangannya berbeda sama dengan pandangannya kita. Itu teori stimulus respon. Tapi harusnya kita mengikuti teori kontrol ya, bahwa orang punya kebutuhan berbeda, murid punya kebutuhan berbeda, sehingga kita harus juga memahami pandangan murid dan juga harus memahami bahwa pandangan itu bisa sama, bisa berbeda, gitu, sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon. Jadi kalau murid berbuat salah, ya udah dia salah, dia orang yang bersalah. Dalam paradigma stimulus respon seperti itu. Tapi pada paradigma teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kadang murid melakukan kesalahan itu Bapak Ibu mereka punya tujuan tertentu. Misalnya mereka datang terlambat, memang betul salah, tapi kita harus memahami bahwa ada tujuannya mengapa mereka terlambat, ada sebabnya mengapa mereka terlambat. Nah, guru diharuskan, kita sebagai seorang guru tuh harus memahami ya, semua perilaku murid kita itu apa sih tujuannya, apa sih sebabnya. Selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon. Orang lain, kita juga bisa mengontrol murid kita. Pada teori kontrol, tidak hanya Anda atau diri sendiri yang bisa mengontrol Anda, tapi diri sendiri juga, gitu ya. Murid itu bisa mengontrol dirinya kalau dirinya sendiri yang mengontrol murid itu. Jadi kita menjadikan murid itu bisa bertanggung jawab, bisa mengontrol perilaku mereka. Gitu. Bukan karena guru yang bisa mengontrol murid, bukan, tapi murid sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sama ya. Menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Murid itu bisa misalnya punya pemikiran mengontrol temannya, gitu. Padahal sebenarnya menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, gitu. Memberi batasan bisa, tapi dikontrol secara keseluruhan yaitu mustahil untuk terjadi, gitu Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, tadi kita juga sudah memahami di saat sebelumnya teori kontrol bahwa kalau kita udah ngasih nasihat hal baik, panjangan lebar, terus muridnya nggak mau mengikuti, terus kita paksa gitu ya. Nah itu teori stimulus dan respon. Harusnya kita beralih ke teori kontrol. Kita kalau murid dikasih tahu, dinasehati tapi tetap saja dengan pemikirannya yang kurang benar gitu ya, kita itu coba sebagai guru untuk kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi dan konsensus memberikan mencoba untuk ngasih pilihan gitu ya mereka, untuk mereka mau tuh seperti apa sih, hal baik yang menurut kamu sesuai itu seperti apa. Nah kita akan arahkan ke situ, gitu. Bukan memaksakan hal tertentu kepada murid, itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang dan kalah. Kalau misalnya muridnya kalah
gurunya menang gitu ya. Nah, itu menurut stimulus respon. Tapi harusnya teori kontrol itu bukan seperti itu. Kalau ada murid yang berpikir yang melakukan hal yang keliru gitu ya, model berpikirnya adalah menang dan menang. Murid menang, guru pun menang. Nah, bagaimana murid bisa menang saat mereka melakukan kesalahan? Caranya dengan membuat murid yang awalnya merasa gagal karena melakukan kesalahan, dia dibuat untuk bisa bertanggung jawab atas kegagalan itu. Nah, itu adalah definisi menang. Jadi saat murid melakukan kesalahan, kemudian kita sebagai guru menjadi fasilitator untuk membuat murid, kalau kamu salah, apa yang harus diperbaiki? Saat murid memahami apa yang dia bisa perbaiki dan dia bertanggung jawab, guru telah membuat yang kalah menjadi yang menang. Jadi model berpikirnya menang dan menang gitu. Selanjutnya, disiplin positif. Bapak Ibu, adakah yang mengerti pengertian disiplin? Ya. Boleh Bunda, taat. Bu Diana, patuh. Disiplin biasanya mengartikan taat, patuh, atau juga bisa disebut sering terdengar menjadi sebuah peraturan gitu ya, peraturan yang harus diikuti oleh murid gitu. Sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar dan mengajar. Jadi belajar, intinya disiplin itu tentang belajar. Belajar tentu keinginan untuk mendapatkan hal baru yang baik gitu ya. Nah, disiplin itu sebenarnya berasal dari diri sendiri. Disiplin diri artinya adalah bahwa disiplin juga mempelajari bagaimana cara disiplin diri ya, mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai universal, nilai-nilai kebijakan universal. Nah, disiplin itu awalnya adalah berasal dari diri sendiri. Jadi mendisiplinkan diri sendiri atas apa yang kita lakukan, kita tuh harus bertanggung jawab. Gitu. Dari disiplin diri, anak atau murid kita memiliki pemahaman disiplin diri, bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, kemudian akan terbentuk yang namanya disiplin positif, yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa ada hukuman dan hadiah. Jadi biasanya kan kalau disiplin itu pemikirannya aturan gitu ya, peraturan, kemudian ya sifatnya tuh sakot atau berbeda ya, sifatnya itu hanya satu gitu ya, nggak bisa ditawar gitu. Nah, sebenarnya disiplin itu berasal dari dalam diri untuk gimana diri itu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Kemudian dari disiplin diri, kemudian ke disiplin positif, di mana anak atau kita gitu ya yang menerapkan disiplin positif itu akan melakukan satu hal tentang kedisiplinan, tentang hal yang baik gitu ya, tanpa takut akan adanya hukuman atau hadiah. Sebagai seorang pendidik, kita juga tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, kemudian apa yang mereka lakukan itu motivasinya bukan dari luar, bukan dari seorang guru, tapi lebih kepada faktor motivasi intrinsik dari dalam murid itu sendiri. Gitu. Jadi dia melakukan hal baik karena dia tahu itu hal baik. Itu yang patut dilakukan sebagai seorang manusia. Gitu. Buang sampah bukan karena ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya, bukan karena gurunya gitu ya, tapi karena memang dia meyakini, memahami bahwa dia harus membuang sampah itu karena itu ada hal yang baik, karena itu mencintai bumi. Kita lanjut. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu merupakan hal yang perlu kita sampaikan kepada murid kita.
kepada murid kita. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai baik, intinya itu nilai baik. Dalam kurikulum merdeka yang kita terapkan hari ini pada proses pembelajaran kita gitu ya, ada nilai-nilai kebajikan, yaitu di profil pelajar Pancasila. Kita udah membahas tadi ya, ada berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Di sini juga ada dua, ada dari PGP gitu ya, sikap murid itu nilai kebajikannya apa, kemudian ada dari The Seven Essential Virtues ya, juga ada. Nah, ini adalah nilai kebajikan yang perlu kita berikan, perlu kita ajarkan kepada murid kita. Lanjut Bu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai seorang manusia kita tuh membutuhkan kebutuhan, kita perlu memenuhi kebutuhan dasar kita. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar hal yang kita lakukan hari ini itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu Bapak Ibu ada 5. Yang paling awal adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kalau misalnya bertahan hidup, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh apa sih kebutuhan dasar untuk bertahan hidup ini? Tempat tinggal. Menurut Bu Naila atau Bu Naila? Sandang, pangan, dan papan. Sandang, pangan, dan papan, benar ya? Jadi kebutuhan makan, kebutuhan berpakaian, tempat tinggal itu disebut kebutuhan primer atau kebutuhan dalam bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, mungkin ada yang memberikan contohnya. Ya Bunda. Saya di sini merasa disayangi, dihargai dengan teman-teman dan keluargaannya. Itu termasuk dari kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan saya di SMA Negeri Ambulu. Terima kasih. Terima kasih, betul ya. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Mungkin ada Bapak-bapak yang mau menyampaikan kebutuhan kebebasan itu apa ya? Bapak-bapak? Apa yang Ibu boleh? Apa kebutuhan kebebasan itu? Kebutuhan kebebasan. Jadi semua orang itu ingin misalnya bebas memiliki hak asasi ya. Hak asasi misalnya hak untuk memilih, hak untuk memilih sesuatu gitu ya. Nah, saya tuh ingin hari ini punya laptop gitu ya. Nah, ya saya kalau punya uang ya bebas punya laptop gitu ya. Punya kebebasan untuk membeli laptop gitu. Oh iya, Pak Lusiman. Kebebasan memberi pendapat. Oh iya betul. Nah, kita juga perlu kebebasan ya. Kebutuhan dasar kita juga perlu bebas. Kemudian kesenangan. Kalau senang jalan-jalan, healing. Jadi kebutuhan dasar manusia bisa hujan juga bisa. Ini kesenangannya orang beda-beda ya. Healing, jalan-jalan gitu ya. Kemudian penguasaan. Butuh nggak seorang penguasaan? Butuh ya. Kira-kira apa Pak Rizal? Pak Rizal harus butuh gitu sama. Terus bilang butuh. Apa tuh Pak Rizal? Mungkin dalam bekerja kita itu butuh status untuk mendapatkan kita. Artinya ya ketika kita bekerja kalau ada status itu kerja kita itu bisa lebih mudah dan pas gitu sesuai targetnya gitu kan. Betul ya, kebutuhan penguasaan kita juga kadang bisa menginginkan itu ada penguasaan ya, penguasaan tentang misalnya pekerjaan kita. Bisa nggak kita kuasain di pekerjaan kita atau ada hal-hal yang lain. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini juga dibutuhkan oleh murid kita. Nah, kita juga bisa mendasari bahwa
dan memahami ya bahwa terkadang murid melakukan hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai ya dengan prinsip kebenaran, nilai kebajikan, itu karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Nah, misalnya kebutuhan dasar bertahan hidup, dia anak pagi hari butuh sarapan karena tadi malam belajar sampai malam dan lupa makan. Pagi lapar, tapi jam 6:30 harus berangkat sekolah karena jam 7 itu gerbang ditutup. Mereka terlambat ke sekolah. Keterlambatan itu terjadi karena mereka kurang dapat memenuhi kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, untuk makan gitu. Karena buru-buru dan sebagainya gitu. Jadi sebagai seorang guru kita harus memahami 5 kebutuhan dasar ini sehingga kita bisa menyikapi tindakan murid kita. Lanjut Bu. Ini ada jabarannya tadi ya. Tadi Bapak Ibu udah menjawab, ini jabarannya. Lanjut, kita motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu dalam melakukan tindakan, melakukan perilaku itu ada motivasinya, ada dorongannya gitu. Ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada juga untuk dapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua motivasi ini adalah termasuk motivasi ekstrinsik. Dukungan dari luar, betul Bu Mita. Jadi dukungan dari luar. Sedangkan kalau motivasi dukungan dari dalam, motivasi intrinsik di dalam diri gitu ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah itu kalau di dalam diri. Tadi ya, anak kita harapkan disiplinnya positif gitu, berawal dari diri sendiri, motivasinya intrinsik. Dia melakukan sesuatu karena dia tahu bahwa itu hal baik, karena dia tahu sebagai manusia kita harusnya melakukan itu, jadi hal baik itu. Lanjut meminta. Ini adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi ini dalam melakukan pemecahan masalah bisa dilakukan dengan 3 hal atau 3 macam gitu. Ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau yang pertama adalah hukuman. Hukuman tidak terencana. Bisa nggak? Hukuman kan tidak terencana ya? Hukuman biasanya spontan. Anak misalnya melakukan pelanggaran apa, terus gurunya langsung berpikir, oh ya hukuman kamu ini, sifatnya spontan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi dalam pemberian hukuman, murid tuh nggak tahu nanti hukumannya apa ya dari guru saya gitu ya. Dia tidak dilibatkan untuk merancang hukuman itu. Bersifat satu arah. Jadi biasanya dari guru ke murid. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi berupa hukuman badan atau hukuman pola pikirnya di pikiran ya. Misalnya soal perkataan gitu. Kemudian ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Jadi biasanya kan ada tuh aturan yang murid juga ikut di dalamnya gitu. Dan murid tahu aturan itu. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, sama kayak hukuman yang bersifat hukuman fisik dan psikis ini murid kan pasti tidak nyaman gitu. Konsekuensi itu juga sama. Itu membuat murid tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, jadi memantau murid. Konsekuensi itu. Yang ketiga yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah ini berbeda dari hukuman dan konsekuensi ya. Kalau restitusi itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Jadi murid itu diminta untuk bertanggung jawab, dan murid bertanggung jawab itu diminta untuk mencari apa solusi terbaik dari apa yang telah kamu lakukan sendiri. Itu restitusi. Jadi ini adalah 3 hal atau 3 macam yang bisa guru lakukan ya.
pada murid saat murid melakukan kesalahan. Kira-kira yang paling baik dan punya efek baik jangka panjang kepada murid itu yang mana Bapak Ibu? Benar ya, restitusi. Murid diminta untuk memperbaiki kesalahannya dan mengajarkan murid untuk mencari solusi atas apa tindakan kesalahan mereka sendiri. Lanjut. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu merupakan hal yang perlu kita sampaikan kepada murid kita. Perlu kita ajarkan ya kepada murid kita. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai baik. Intinya itu nilai baik. Dalam kurikulum merdeka yang kita terapkan hari ini pada proses pembelajaran kita gitu ya, ada nilai-nilai kebajikan, yaitu di profil pelajar Pancasila. Kita udah membahas tadi ya, ada berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Di sini juga ada dua, ada dari PGP gitu ya, sikap murid itu nilai kebajikannya apa, kemudian ada dari The Seven Essential Virtues ya, juga ada. Nah, ini adalah nilai kebajikan yang perlu kita berikan, perlu kita ajarkan kepada murid kita. Lanjut Bu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai seorang manusia kita itu membutuhkan kebutuhan, kita perlu memenuhi kebutuhan dasar kita ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar hal yang kita lakukan hari ini itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu Bapak Ibu ada 5. Yang paling awal adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kalau misalnya bertahan hidup, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh apa sih kebutuhan dasar untuk bertahan hidup ini? Tempat tinggal. Menurut Bu Nela atau Bu Nela? Sandang, pangan, dan papan. Sandang, pangan, dan papan, benar ya? Jadi kebutuhan makan, kebutuhan berpakaian, tempat tinggal itu disebut kebutuhan primer atau kebutuhan dalam bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, mungkin ada yang memberikan contohnya. Ya Bunda. Saya di sini merasa disayangi, dihargai dengan teman-teman dan keluargaannya. Itu termasuk dari kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan saya di SMA Negeri Ambulu ini. Begitu. Terima kasih. Terima kasih, betul ya. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Mungkin ada Bapak-bapak yang mau menyampaikan kebutuhan kebebasan itu apa ya? Bapak-bapak, apa Ibu boleh? Apa kebutuhan kebebasan itu? Kebutuhan kebebasan. Jadi semua orang itu ingin misalnya, bebas memiliki hak asasi ya. Hak asasi misalnya hak untuk memilih, hak untuk memilih sesuatu gitu ya. Nah, saya tuh ingin hari ini punya laptop gitu ya. Nah, ya saya kalau punya uang ya bebas punya laptop gitu ya, punya kebebasan untuk membeli laptop gitu. Oh ya, Pak Lusimer. Kebebasan memberi pendapat. Oh iya betul, kebebasan memberi pendapat. Nah, kita juga perlu kebebasan ya. Kebutuhan dasar kita juga perlu bebas. Kemudian kesenangan. Kok senang? Jalan-jalan, healing. Jadi kebutuhan dasar manusia bisa hujan juga bisa. Ini kesenangannya orang beda-beda ya, healing, jalan-jalan gitu ya. Kemudian penguasaan. Butuh nggak seorang penguasaan? Butuh ya. Kira-kira apa Pak Rizal? Pak Rizal harus butuh gitu sama. Terus bilang butuh. Apa tuh Pak Rizal? Mungkin dalam hal bekerja kita itu butuh status untuk mengembangkan kita. Artinya ya ketika kita bekerja kalau ada status itu
kerja kita itu bisa lebih mudah dan pas gitu sesuai targetnya gitu Mbak. Betul ya, kebutuhan penguasaan kita juga kadang bisa menginginkan itu ada penguasaan ya, penguasaan tentang misalnya pekerjaan kita. Bisa nggak kita kuasain di pekerjaan kita? Atau ada hal-hal yang lain. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini juga dibutuhkan oleh murid kita. Nah, kita juga bisa mendasari bahwa dan memahami ya bahwa terkadang murid melakukan hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai ya dengan prinsip kebenaran nilai kebajikan itu karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Nah, misalnya kebutuhan dasar bertahan hidup, dia anak pagi hari butuh sarapan karena tadi malam belajar sampai malam dan lupa makan. Pagi lapar, tapi jam 6:30 harus berangkat sekolah karena jam 7 pintu gerbang ditutup. Mereka terlambat ke sekolah. Keterlambatan itu terjadi karena mereka kurang dapat memenuhi kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup, untuk makan gitu. Karena buru-buru dan sebagainya gitu. Jadi sebagai seorang guru kita harus memahami 5 kebutuhan dasar ini sehingga kita bisa menyikapi tindakan murid kita. Lanjut Bu. Ini ada jabarannya tadi ya. Tadi Bapak Ibu udah menjawab, ini jabarannya. Lanjut, kita motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu dalam melakukan tindakan, melakukan perilaku itu ada motivasinya, ada dorongannya gitu. Ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada juga untuk dapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua motivasi ini adalah termasuk motivasi ekstrinsik. Dukungan dari luar, betul Bu Mita. Jadi dukungan dari luar. Sedangkan kalau motivasi dukungan dari dalam, motivasi intrinsik dalam diri gitu ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah itu kalau di dalam diri. Tadi ya, anak kita harapkan disiplinnya positif gitu. Berawal dari diri sendiri, motivasinya intrinsik. Dia melakukan sesuatu karena dia tahu bahwa itu hal baik, karena dia tahu sebagai manusia kita harusnya melakukan itu, jadi hal baik itu. Lanjut meminta. Ini adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi ini dalam melakukan pemecahan masalah bisa dilakukan dengan 3 hal atau 3 macam gitu. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau yang pertama adalah hukuman. Hukuman tidak terencana. Bisa nggak? Hukuman kan tidak terencana ya? Hukuman biasanya spontan. Anak misalnya melakukan pelanggaran apa, terus gurunya langsung berpikir, oh ya hukuman kamu ini. Sifatnya spontan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi dalam pemberian hukuman, murid tuh nggak tahu nanti hukumannya apa ya dari guru saya gitu ya. Dia tidak dilibatkan untuk merancang hukuman itu. Bersifat satu arah. Jadi biasanya dari guru ke murid. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi berupa hukuman badan atau hukuman pola pikirnya, pikiran ya. Soal perkataan gitu. Kemudian ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Jadi biasanya kan ada tuh aturan yang murid juga ikut di dalamnya gitu. Dan murid tahu aturan itu. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, sama kayak hukuman yang bersifat hukuman fisik dan psikis ini murid kan pasti tidak nyaman gitu. Konsekuensi itu juga sama. Itu membuat murid tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, jadi memantau murid. Konsekuensi itu. Yang ketiga yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri.
Nah ini berbeda dari hukuman dan konsekuensi ya. Kalau restitusi itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Jadi murid itu diminta untuk bertanggung jawab, dan murid bertanggung jawab itu diminta untuk mencari apa solusi terbaik dari apa yang telah kamu lakukan sendiri. Itu restitusi. Jadi ini adalah 3 hal atau 3 macam yang bisa guru lakukan ya pada murid saat murid melakukan kesalahan. Kira-kira yang paling baik dan punya efek baik jangka panjang kepada murid itu yang mana Bapak Ibu? Benar ya, restitusi. Murid diminta untuk memperbaiki kesalahannya dan mengajarkan murid untuk mencari solusi atas apa tindakan kesalahan mereka sendiri. Lanjut. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Jadi guru memiliki 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum atau sebagai penghukum, posisi kontrolnya. Kemudian posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah, ini saya memberikan contoh gitu ya. Contoh 5 posisi guru. Ini ada 3 dulu yang besar ya, yaitu penghukum. Biasanya kalau penghukum itu tadi ya, hukuman itu bersifat spontan gitu ya, tanpa terencana. Kalau murid membuat kesalahan, guru langsung memberikan satu hukuman gitu. Contohnya adalah ada patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Atau yang terakhir, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah ini bentuk sebuah hukuman. Jadi posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum ya. Jadi sebagai seorang penghukum, meskipun ada nggak ini fisik apa psikis Bapak Ibu hukumannya? Psikis ya. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah ini kan membuat anak merasa bahwa dirinya gagal, dirinya nggak bisa belajar cepat dengan murid-muridnya, dirinya selalu terlambat gitu. Nah, kemudian ada membuat merasa bersalah. Nah, contohnya adalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, satu kalimat itu. Yang kedua adalah kalimat berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini atau seperti itu? Nah ini adalah contoh dari posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ada juga posisi guru itu sebagai seorang teman. Nah ini sedikit cerita ya bahwa saya ini kayaknya arahnya lebih ke teman ya. Ayo patuhilah demi ibu ya. Atau ayo ingat tidak bantuan, ayo ingat tidak. Oh, ini kayaknya Bapak Ibu lebih itu ya. Coba siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan ini sebagai seorang teman. Nah, tadi kayaknya Bu Ria sangat keras menyampaikan. Bu Ria. Ya masuk dulu. Di sini aja. Boleh. Ayo bantulah demi Bapak ya, bantulah demi Ibu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Betul ya, tentang dong Bu ya. Jadi ini adalah posisi kontrol sebagai seorang teman ya. Guru sebagai seorang teman itu ya penyampaiannya santai gitu ya, penyampaiannya akrab gitu ya. Nah itu sebagai seorang teman. Kemudian lanjut Bu Mita. Nah ini sebagai seorang pemantau. Mungkin ada yang mau menjadi seorang pemantau membacakan? Oh nggak ada ya. Kita lanjut. Ini contohnya peraturannya apa? Nah, kalau anak melakukan kesalahan ya sebagai seorang pengontrol, guru pengontrol itu menanyakannya peraturannya apa? Nah, kan sudah tahu kan peraturannya, masa nggak tahu gitu dikontrol. Kemudian
Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kamu tentu tahu konsekuensinya apa. Nah, ini yang terakhir adalah sebagai seorang manajer, yaitu contohnya apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Jadi ini akan nanti dipelajari bisa selanjutnya tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemudian apakah kamu meyakininya? Meyakini itu tentang keyakinan kelas lagi ya. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, itu adalah kalimat-kalimat posisi menjadi seorang manajer, tegas, kemudian bersifat lembut juga, dan membimbing anak untuk gimana mereka bisa bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Lanjut Bu Mita. Nah, sekarang posisi kontrol apakah aku? Coba Ibu Bapak ini menebak ya. Penghukum ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Ini jelas hukuman. Lanjut Bu Mita. Oh ini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji kepada ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Kira-kira pas seperti apa Bapak Ibu? Pembuat merasa bersalah ya. Ibu kecewa sekali sama kamu ya. Jadi anak tuh merasa gagal gitu ya. Kita lanjut Bu Mita. Adi, ayolah, bagaimana kamu sih? Kemarin kamu sudah janji kepada ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti ibu bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Kalau ini konsep apa Bapak Ibu? Sebagai teman ya, sangat akrab, kemudian memberikan senyum gitu ya. Kita lanjut nih, guru ya. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Kemudian Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, dari kalimat ini masuk namanya apa Guru? Manajer yang membantu murid untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, ya, tindakan yang dia lakukan. Lanjut Bu Mita. Kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Lanjut Bu Mita. Keyakinan kelas ya. Kenapa keyakinan kelas? Karena Ibu, Bapak, keyakinan kelas itu dengan sebuah keyakinan ya, seseorang akan lebih termotivasi, seseorang dari dalam serta lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kenapa keyakinan kelas ya tadi ya? Poinnya adalah murid akan lebih termotivasi ya dari dalam diri karena menjalankannya karena sebuah keyakinan, bukan karena sebuah peraturan atau pemaksaan. Lanjut kita. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak Bapak Ibu daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa peraturan-peraturan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi kalimat-kalimat positif ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya, di lingkungan murid. Mungkin dari satu kelas dan kelas yang lain akan beda keyakinan kelasnya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu karakteristik dari keyakinan kelas ya. Lanjut Bu Mita. Kita ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif
dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Ini tadi mengingat materi yang awal ya, tadi saya sudah menyampaikan ada 3 hal yang bisa guru lakukan dalam menangani permasalahan murid gitu ya. Yang pertama sebagai seorang diberikan hukuman, kedua konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Dan restitusi ini dianggap yang paling baik ya, bahwa murid diminta untuk memperbaiki kesalahannya. Demi tujuan agar murid disiplin positif berasal dari diri ya, sehingga mereka di waktu-waktu mendatang tahu bahwa hal yang dilakukannya kemarin itu salah, sehingga nggak akan melakukannya lagi. Lanjut Bu Minta. Sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kadang murid itu kalau udah melakukan kesalahan, dia mau kembali ke kelas juga, ngobrol sama teman, mereka udah nggak pede. Oh ya udah buat salah nih, apalagi sama temanku, sama guruku gitu. Mungkin merasa malu, merasa minder gitu ya. Tapi dengan cara melakukan restitusi, murid itu bisa kembali ke kelas dengan kondisi dia meyakini bahwa saya bisa loh melakukan hal yang baik. Mungkin saya kemarin melakukan kesalahan, tapi kedepannya saya akan melakukan baik, ya hal baik, tidak melakukan kesalahan lagi. Merubah orang yang gagal karena telah berbuat salah menjadi orang yang sukses. Jadi gagal kadang membuat mereka tadi rasa kecewa kepada diri sendiri ya. Nah, guru dengan restitusi itu membuat kegagalan kesalahan itu menjadi sebuah hal untuk jadi tapak awal untuk kesuksesan dia. Dia bisa merasa seperti itu, dari gagal ke orang yang sukses. Lanjut Bu Minta. Nah, ini ada restitusi untuk apa aja sih gitu ya? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu sebuah penguatan, fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tuh bisa kembali ke kelompoknya dengan pemahaman dia bisa menjadi orang lebih baik. Itu ciri-ciri restitusi. Lanjut Bu Minta. Nah, kita lanjut ke konsep segitiga restitusi. Kita udah tahu restitusi di mana murid itu dijadikan dari orang salah ke orang yang sukses gitu ya. Nah, ini adalah segitiga restitusi, di mana kita bisa melakukan restitusi pada murid. Disebut segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dari murid yang berbuat salah, melakukan tindakan yang salah, guru tuh menstabilkan identitas Bapak Ibu dengan cara pemahamannya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya nggak apa-apa, nah, namanya manusia, bisa misalnya ceroboh gitu ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya dia terlambat, terus dia sangat merasa bersalah karena terlambat gitu ya. Nah, guru bisa memberikan tahapan stabiliskan identitas murid dengan cara kamu bukan satu-satunya yang pernah terlambat. Ada murid yang juga pernah terlambat sebelumnya. Kemudian kembali ke tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi memberitahu, oh emang tindakan yang salah seperti apa ya? Apa sih yang kamu lakukan gitu? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah tahapan menanyakan keyakinan. Tadi kita udah bahas soal keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama sebagai pemahaman pandangan ke depannya gitu ya. Nah, menanyakan keyakinan kelas bisa dilakukan dengan cara misalnya kalimat ini. Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati? Atau bisa dengan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah tahapan segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa melakukannya dari stabilitas identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menuju menanyakan keyakinan. Ini bisa dilakukan sebagai cara untuk
menangani murid ya, murid melakukan kesalahan. Lanjut Bu Mita. Tadi ya, saya ulang lagi, satu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi untuk mengubah identitas anak dari yang awal gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini kalimat-kalimat yang Bapak Ibu bisa gunakan ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ini kalimat-kalimat dalam tahapan menstabilkan identitas. Lanjut, Bumita. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tadi ini yang saya juga sudah jelaskan ya, bahwa validasi tindakan yang salah itu menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan. Jadi murid itu melakukan kesalahan tuh sebenarnya ada tujuannya, ada sebabnya kenapa. Nah, kalimat-kalimat yang kita bisa sampaikan kepada murid di tahapan ini adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Jadi dibalik ya. Jadi dia melakukan kesalahan, gurunya bilang, kamu tuh bisa loh berbuat lebih buruk dari ini, tapi kamu masih bisa kontrol itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kadang murid melakukan kesalahan karena dia punya hal yang dia anggap dia ingin melindungi itu. Kamu boleh mempertahankan sikapmu ini, tapi kamu harus menambah sikap yang baru, menambahkan sikap yang baru. Ini kalimat-kalimat dalam tahapan validasi tindakan yang salah. Lanjut Bu Mita. Nah, tahap terakhir menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi memang satu tindakan yang baik itu akan terus berlangsung sampai sepanjang hayat. Itu terjadi karena motivasi internal dari dalam murid itu sendiri. Nah, kita bisa menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan kalimat ini kepada murid. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas dan atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini menjadikan kalimat yang kita bisa tanyakan saat fase menanyakan keyakinan. Lanjut Bu Mita. Oh, ini ada video saya ya. Ini dengar nggak kira-kira? Coba. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh saya melakukan, kembali Bu Mita Hara, melakukan segitiga restitusi kepada murid saya yang dia melakukan kesalahan karena menjatuhkan HP temannya. Tadi kita bisa melakukannya dengan cara 3 tahapan tadi. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu adalah tahapan yang bisa kita lakukan sebagai seorang manajer ya, kepada murid agar murid bisa dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan kemudian menjadi orang yang sukses dan hadir kembali menjadi orang yang lebih baik dengan karakter yang lebih baik. Gitu Bapak Ibu. Dari sini mungkin Bapak Ibu ada yang tanyakan? Oh boleh Pak Rijal. Semangat sekali, monggo. Terima kasih Bu Lis atas waktunya. Tadi saya telah memperhatikan konsep segitiga restitusi ini ya untuk perlakuan siswa. Pertanyaan saya seperti ini, sejauh mana konsep restitusi ini dapat diterapkan kepada siswa, seberapa efektif gitu, dan sejauh mana ini bisa diterapkan, karena terkadang ada siswa itu di luar pemikiran kita, Miss. Nah, jadi pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan Pak Rizal. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya, semangat ya. Sejauh mana? Tadi saya katakan nih, sejauh mana kegiatan restitusi, segitiga restitusi itu keberhasilannya gitu ya. Karena kadang murid, apalagi SMA nih, punya pemikiran kritis yang jawabnya macam-macam gitu. Nah, kalau bisa saya jawab nih Bapak Ibu, sesuai dengan pemahaman saya bahwa
segitiga restitusi itu adalah tahapan untuk murid bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Jadi murid dituntut untuk menemukan solusi dari tindakan yang salah yang mereka lakukan. Nah, di saat murid dia terus tidak mengakui gitu, ini memang satu hal yang perlu waktu panjang. Jadi mungkin hari itu murid masih kekeh dengan pemikirannya. Nah, guru bisa menanyakan validasi tindakan salah dia. Apa tindakan salah kamu merasa salah nggak sih gitu ya. Nah, kalau mereka masih kekeh merasa benar dengan tindakannya, nah ini juga perlu waktu dalam bimbingan lebih lanjut ya. Jadi mungkin guru saat menanyakan kepada murid dan murid merasa tidak bersalah atas tindakannya, nah ini menjadi suatu catatan dan guru perlu untuk melakukan tindakan lebih jauh, yaitu misalnya melihat latar belakang murid ini gitu ya, kehidupan di kelas seperti apa, interaksi dengan teman sekelas, kemudian di lingkungan rumah. Guru bisa bekerja sama dengan guru BK atau bekerja sama dengan wali murid kalau diperlukan ya, untuk memecahkan masalah ini tetap dengan segitiga restitusi gitu ya. Tidak membuat anak gagal dalam tindakannya yang salah, tapi mencoba untuk terus menggali. Anak dituntut untuk menemukan solusinya, untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Jadi kalau misalnya dalam satu waktu, kalau dalam video saya ini dalam satu waktu, nah murid saya langsung, ya bu, ini salah saya gitu ya. Nah, saya tahu ini nggak sesuai dengan kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita. Kalau murid tidak cepat untuk memahami itu ya, tidak cepat menemukan solusi dalam tindakan salah mereka, ya kita sebagai guru harus lebih sabar, lebih memberikan waktu, memberikan konseling yang lebih lama gitu ya. Dan bisa juga tadi saya sampaikan bekerja sama dengan pihak BK atau dengan orang tua. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Rijal. Gimana? Boleh memberikan respon dari. Berarti yang Bu disebutkan titik beratnya dari restitusi ini adalah pendampingan yang berkelanjutan. Ya. Berarti kan titik beratnya kan pada waktu. Misalnya apakah kalau kita sudah dapat pendampingan lama gitu, anaknya tetap seperti itu kekeh dengan tindakannya, apakah kita itu diperkenankan mencari cara lain selain restitusi? Misalkan nih kita kasih punishment gitu. Karena punishment itu tidak menitik beratkan pada waktu, cepat langsung ke itu gitu. Ya tujuannya mungkin ya kurang pas kalau kita bersiswa gitu. Ya jadi pertanyaan saya, apakah diperkenankan andai kata ini konsep restitusi ini tidak berlangsung efektif jika diberikan kepada siswa? Terima kasih Pak Rijal. Jadi menurut Pak Rijal gimana kalau terus-menerus anaknya nggak mau mengalami kesalahannya, nggak ada solusi gitu, nggak mau bertanggung jawab gitu. Nah, soal punishment, soal hukuman memang bisa menyelesaikan secara sesaat. Nah, itu poin awalnya memang bisa menyelesaikan sesaat. Tapi dalam jangka panjang, murid itu bisa saja mengulangi kembali. Jadi mengulangi kembali sehingga menurut saya apa yang saya pelajari bahwa punishment itu ya harusnya dihindari, meskipun memang segitiga restitusi dilakukan alot gitu lama ya, muridnya terus kekeh dengan tindakan salah mereka, dengan tindakan salah dia. Guru apakah langsung aja pakai punishment biar cepat selesai, biar langsung ke intinya? Mungkin hari itu bisa selesai Bapak Ibu menurut saya ya, tapi dalam jangka pendek, jangka panjangnya murid bisa aja melakukan kesalahan ulang nanti di masa mendatang. Bisa aja juga mengakibatkan murid merasa dendam sama gurunya. Guru kok gitu ya, kesel ya punya guru kayak gitu. Nah, itu satu yang kita hindari tentu ya. Kita berharap menjadi seorang penuntun bagi perkembangan murid ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu Bapak Ibu ada 3 ya. Ingat sosok tulodo, ingat gamang kasa, dan tuturi handa. Ya, guru di depan memberikan contoh, di samping
memberikan tuntunan gitu ya, kemudian di belakang bisa mendorong. Nah, untuk 3 hal itu kan guru dan murid harus ada hubungan yang positif gitu ya. Saat nanti diberikan punishment, ya nanti kamu gini gitu ya. Nah, hubungan positif itu menurut saya nggak akan terjadi. Kita juga nggak bisa memberikan teladan yang baik, tidak bisa membantu mereka, tidak bisa mendorong mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu Pak Ijal dari saya. Nah, terima kasih. Saya rasa itu saja di Bapak Ibu aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Saya sampaikan terima kasih banyak sekali untuk waktu dan usaha dan tenaga yang Bapak Ibu luangkan untuk saya untuk bisa hadir di kegiatan ini. Saya sampaikan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dan kita diskusikan menjadi hal yang bermanfaat untuk murid kita, menjadi murid kita yang bisa mengembangkan bakat dan minat dan bisa menjadi manusia yang berbahagia dengan tingkat setinggi-tingginya. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Ibu Sundani. Kita patut berterima kasih kepada Ibu Elis karena pada kesempatan kali ini beliau berbagi hal positif kepada kita sehingga kita mendapatkan tambahan wawasan pengetahuan supaya nantinya kita dapat mengantarkan putra putri kita menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter. Itu saatnya kita bergerak, tergerak dan menggerakkan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup acara ini ada pantun dari saya. Nanti jawabnya cakep. Pergi memancing ikan nila, nila dipancing di hari senja. Terima kasih dan sampai jumpa. Mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Rosita, saya guru dari SMA Negeri Ambulu. Saya ingin menyampaikan refleksi dari diseminasi yang dilakukan oleh Bu Oi Sundani. Nah, diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Oi Sundani itu membuat saya semakin memahami apa itu budaya positif. Dan menurut saya materi yang paling menarik bagi saya adalah 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah, posisi kontrol yang selama ini saya lakukan ternyata adalah sebagai teman. Dan posisi kontrol yang baik itu adalah sebagai manajer. Jadi seorang guru sebagai manajer itu tidak menghukum dan tidak menuntut murid, sehingga ketika terjadi permasalahan murid itu kita segitiga restitusi dan menuntun mengarahkan mereka untuk mendapatkan solusinya, dan murid dapat bertanggung jawab dan memiliki kesadaran diri atas perilaku yang dia perbuat. Terima kasih Bu Oi Sundani, semoga tetap semangat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai-nilai kebajikan kita, nilai-nilai positif di dalam diri kita
boleh pakai kalimat negatif seperti jangan, dilarang. Jadi harus kalimat positif. Iya, menggunakan sepatu saat belajar di kelas, gitu ya. Nanti ya. Sekarang Boy akan berikan not ini, nanti kalian tulis keyakinan kelas dari kalian masing-masing. Kemudian nanti kita diskusikan bersama tiap-tiap kelas seperti apa yang sesuai dengan kelas kita. Kalau sudah, kita tempel di sini, gitu ya? Kita buat keyakinannya. Satu-satu, silakan. Jangan lupa tulis nama juga. Namanya. Harus kalimat positif. Jadi kalau sudah selesai boleh tempel di depan. Satu lebih dari satu. Nanti kalau udah benar baru ditempelkan di kalau gitu harusnya gimana? Suasana hening adalah proses pembelajaran. Setuju nggak suasana hening? Enggak. Harusnya gimana tuh? Aktif. Suasana kelas harus aktif.